أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغات إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dari sekian ratus atau sekian ribu bahkan jutaan makhluk yang Allah ciptakan, yang paling dimuliakan, yang paling tinggi derajatnya, posisinya adalah manusia. Termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya saya menciptakan manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim, sebagai makhluk yang paling sempurna. Di dalam nikmat kesempurnaan yang Allah berikan, bahkan mampu dan melebihi derajat para malaikat, maka sungguh sangat naif sekali kita bila mana kurang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Apalagi di dalam momen seperti ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan sayang, panggilan merdu, panggilan cinta oleh Allah. Isa nudiya lis-shalah bi yaumil jum'ah. Apabila kalian dipanggil untuk melakukan salat Jumat, maka bersegeralah menuju panggilan Allah. Fad'au ila dzikrillah. Kalau kita dipilih untuk menghadiri panggilan undangan dari seseorang, maka sungguh itu adalah kasih sayang yang sangat besar dari Allah. Karena yang datang adalah diawali pembukaan panggilan tersebut dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita untuk tanamkan lebih dalam-dalam di dalam dada kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa syukur itu bisa menjadi air yang menyirami bibit iman yang Allah selipkan di dalam dada kita, sehingga iman yang Allah selipkan itu di dalam dada kita mampu tumbuh kuat dan berkembang, sehingga menggerakkan aspek kehidupan kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan iman yang ada di dalam dada kita mampu menggerakkan kita menuju derajat yang tinggi, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litukhrijan nasa minas sulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul islami wal iman.
Dengan beliau menyampaikan kepada kita ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan kehidupan manusia pasti ada namanya pergantian. Dari kecil tumbuh menjadi besar, dari besar menjadi layu, dan setelah layu dia menghilang. Begitupun dalam proses kehidupan manusia ada namanya proses regenerasi. Proses regenerasi yang ini tidak akan bisa kita hindari. Proses regenerasi dari generasi orang-orang terdahulu. Kebetulan kita di wilayah Indonesia. Proses regenerasi generasi Soekarno akan tergantikan dengan generasi Soeharto. Hanya berapa tahun Soeharto terganti dengan generasi berikutnya, yaitu generasi Habibie, diganti dengan generasi Gus Dur, diganti dengan generasi Megawati, diganti dengan generasi Susilo Bambang Yudhoyono, dan diganti dengan Joko Widodo. Ini tidak mampu dia hindari. Tidak selama-lamanya penguasa akan berkuasa. Karena kenapa? Ada namanya proses regenerasi. Maka proses regenerasi ini tidak akan bisa dihindari tersebut. Yang akan menggantikan adalah generasi-generasi berikutnya. Maka para pemuda khususnya menyiapkan diri bagaimana bisa menjadi generasi yang gemilang. Ingat, seorang motivator, yaitu Bapak Presiden yang pertama Soekarno pernah mengatakan, wahai para pemuda dan pemudi bangsa, engkau di dalam pundak kalian, engkau adalah tulang punggung bangsa ini. Maka dari itu, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya, kalau saat ini kita berusaha mencari ilmu, berusaha untuk menambah pengalaman kita, maka insya Allah akan mengangkatkan kita menjadi generasi yang lebih baik. Pertanyaannya, how to be the greatest generation? Bagaimana menjadi generasi yang terbaik? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun hadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat tingkatan. Maka untuk menjadi generasi yang gemilang, persiapan sebagai pemuda-pemuda bangsa menjadikan diri bagaimana memiliki dua sikap. Yang pertama berilmu, yang kedua beriman. Ilmu tanpa iman, pepatah mengatakan pincang, tetapi sebaliknya iman tanpa ilmu akan buta. Di dalam kehidupan manusia dibagi 4 karakter manusia. Dibagi 4 karakter. Yang pertama, ada orang baik dan juga pintar. Ini orang-orang hebat. Ini orang 90% akan bisa menjadi orang yang sukses. Dia baik juga pintar. Yang kedua, dia baik tapi sayang kurang pintar. Dia baik tetapi bodoh. Orang seperti ini kadangkala dan sering diabaikan, sering dipandang remeh. Memang dia baik, dia bodoh, tetapi dia baik kepada sesama. Dia hormat kepada orang tua. Dia memiliki akhlak yang baik. Maka orang seperti ini seringkali menjadi orang yang sukses di masa mendatang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sering kita melihat, khususnya sebaya dengan umur-umuran kita, kalau dilihat dulu waktunya dia sekolah waktu kecil, dia orangnya tidak pintar, tetapi akhlaknya baik sama gurunya, akhlaknya baik sama orang tuanya, akhlaknya baik kepada orang-orang di sekelilingnya. Maka di akhirnya setelah dia dewasa menjadi orang-orang yang sukses. Karena namanya ilmu, tidak selamanya ilmu tertransfer lewat kata-kata, tidak selamanya ilmu tertransfer lewat buku, tetapi kadang ilmu itu tertransfer lewat akhlak. Ilmu itu kadang tertransfer lewat perbuatan kita kepada seseorang, dia ridho dengan sikap kita, maka Allah pindahkan ilmunya kepada kita tanpa kita sadari. Maka orang yang begini memang dia kurang pintar, tetapi akhlaknya baik. Maka bagi kita yang menuntut ilmu, khususnya para pengejar ilmu, anak-anak santri semuanya, kalau sampai ini kita menghafal agak susah untuk masuk, jangan putus asa. Yang kita utamakan adalah niat baik kita. Kita perbaiki akhlak kita, maka sungguh niat yang baik, perbuatan yang baik akan mengantarkan ke masa depan yang gemilang. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, karakter yang ketiga ini berbahaya, yaitu orang yang bodoh, jahil lagi. Sudah bodoh, jahat lagi. Orang yang seperti ini kadang keberadaannya membuat seseorang gelisah. Masa depannya seringkali dia akan menjadi sampah masyarakat. Karena kenapa? Dia sudah bodoh, jahil lagi. Sudah susah untuk mendapatkan ilmu, sudah susah untuk belajar, tetapi dia juga sering jahil kepada teman-temannya, sering mengganggu orang-orang lain. Maka orang seperti ini biasanya keberadaannya tidak diinginkan. Kalaupun dia menghilang, orang bersenang. Ini sangat berbahaya. Tetapi karakter yang keempat, dari ketiga-tiganya yang paling berbahaya, yang keempat adalah orang pintar tetapi jahat. Ini sangat berbahaya. Kalau orang pintar lalu dia jahat, artinya ilmunya tinggi tetapi tidak memiliki keimanan yang kuat di dalam dirinya, maka orang-orang seperti ini pencetak-pencetak, pengganti-pengganti seperti Fir'aun dan lain-lain. Kita menghindari dan kita berdoa agar di antara kita tidak menjadi kedua-duanya, yaitu orang yang bodoh dan juga jahat, dan yang kedua orang pintar dan juga jahat. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Man arada dunya", janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, maka menuntutlah ilmu. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya pada hakikatnya di dalam kehidupan, perintah yang pertama Allah turunkan di muka bumi, perintah yang pertama Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat yang pertama yang mengatakan Iqra, bacalah. Kalau dikatakan bacalah, maka berarti yang pertama adalah kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Tapi yang paling penting, bagaimana di dalam hati senantiasa terpaut iman yang besar, mengharapkan ridho dan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pada hakikatnya kehidupan ini, bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yakni hari kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah mematikan kamu lalu menghidupkan kamu untuk mematikan kamu siapakah yang paling baik amalnya. Maka kita tanamkan tekad di dalam diri untuk senantiasa menjadi hamba yang beriman dan
tetap berjuang untuk menambah ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh upaya dan langkah-langkah kita sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan menjadi generasi yang gemilang di dunia, menjadi manusia yang bahagia di akhirat kelak insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أدفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسلال والإرهاب ما صغر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحان الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه ولا نعمه يزدكم من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.